Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi Prastyo dengan NIM 201720145 dari kelas 1 Ekonomi Syariah A. Di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur dan metode periwayatan hadis. Unsur-unsur hadis yang pertama yaitu ada sanad dan rawi, yang kedua ada matan, yang ketiga ada sihhat at-tahammul wal ada, dan yang keempat ada mukharijul hadis. Untuk unsur yang pertama yaitu ada sanad dan rawi. Pengertian sanad menurut bahasa yaitu sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti silsilah perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Sedangkan untuk pengertian rawi yaitu orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Nah, di sini ada hubungan sanad dan rawi. Antara sanad dan rawi merupakan istilah yang hampir sama. Sanad-sanad tiap tabaqahnya juga disebut para rawi, dan setiap perawi pada tiap tabaqahnya merupakan sanad bagi tabaqah berikutnya. Nah, perbedaannya dalam hal pembukuan hadis yaitu rawi adalah orang yang meriwayatkan sekaligus membukukan hadis, sedangkan sanad hanya meriwayatkan atau menyampaikan hadis saja. Unsur yang kedua yaitu ada matan. Pengertian matan yaitu secara bahasa, matan berarti tanah yang meninggi dan keras. Sedangkan secara istilah, matan berarti lafaz hadis yang mengandung makna. Jadi pada dasarnya, matan adalah isi pokok dari sebuah hadis, baik berupa perkataan Nabi Muhammad SAW maupun perkataan sahabat tentang Nabi Muhammad SAW. Untuk unsur yang ketiga yaitu ada sihhat at-tahammul wal ada. Pengertiannya yaitu secara bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Nah, dalam istilah ilmu hadis, at-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain dengan cara-cara tertentu. Unsur yang keempat yaitu ada mukharijul hadis. Pengertian dari mukharijul hadis secara bahasa yaitu berasal dari kata takhrij atau ikhraj, yang dalam bahasa Arab berarti menampakkan, mengeluarkan ataupun menarik. Sedangkan secara istilah, pengertian mukharijul hadis yaitu orang yang mengeluarkan, menyampaikan atau menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seorang atau gurunya. Di dalam sebuah hadis biasanya disebutkan pada bagian terakhir nama dari orang yang telah mengeluarkan hadis tersebut. Jadi yang dimaksud dengan mukharij atau mukhrij adalah perawi atau orang yang berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada metode periwayatan hadis. Untuk metode periwayatan hadis ada beberapa metode. Yang pertama yaitu ada metode al-sima atau mendengar lafaz guru. Pengertian al-sima yaitu murid mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik dengan cara mengimlakkan maupun bukan, baik dari hafalannya maupun membaca tulisannya. Gambarannya seorang guru membaca dan murid mendengarkan, baik guru membaca dari hafalannya atau tulisannya, dan murid mendengar atau menulis apa yang didengarnya atau mendengar saja dan tidak menulis. Ketika menyampaikan hadis atau riwayat yang ia dengar itu, sang rawi menggunakan sihhat, anba'ana sami'tu, hadasana, hadasani, maupun akhbarana. Untuk metode yang kedua yaitu ada metode al-qiraah atau membaca dari guru. Pengertiannya yaitu seorang perawi membaca hadis kepada seorang syekh, dan syekh tadi mendengarkan bacaannya untuk meneliti baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca, sedangkan syekh mendengarkan. Ketika si rawi itu sendiri membaca hadis kepada syekhnya, maka waktu menyampaikan ia menggunakan sihhat anba'ani. Sedangkan jika orang lain yang membaca sedang ia mendengarkan, maka ketika menyampaikan kepada rawi ia sebut qura'tu alaihi maupun akhbarana. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu ada metode al-ijazah.
metode al-ijazah yaitu seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis baik dengan ucapan ataupun lisan. Gambarannya, seorang syekh mengatakan kepada salah seorang muridnya, "Aku izinkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku demikian." Nah, dalam menyampaikan sesuatu yang didapati dengan ijazah, sang rawi itu biasanya berkata, "Syafahani akhbarona fulanan ijazatan," maupun "Fima ijazani fulanun." Berikutnya untuk metode yang keempat yaitu ada metode al-munawalah. Metode al-munawalah yaitu seorang guru memberikan dari riwayat-riwayatnya kepada sang murid. Dalam metode al-munawalah terdiri dari dua kategori, yaitu al-munawalah yang disertai ijazah dan al-munawalah yang tidak disertai ijazah. Untuk munawalah yang disertai ijazah, biasanya sang rawi berkata anba'ani ataupun anba'ana. Sedangkan yang tidak itu biasanya berkata nawalana ataupun nawalani. Untuk metode yang kelima yaitu ada metode al-mukatabah atau menuliskan. Pengertiannya yaitu seorang syekh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain untuk menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir di situ. Metode ini ada yang disertakan dengan ijazah dan ada yang tidak menggunakan ijazah. Tetapi kedua-dua macam itu boleh dipakai. Sedangkan waktu menyampaikan hadis, biasanya para perantara sarawi berkata, "Kataba ilayya fulanun." Berikutnya untuk metode yang keenam yaitu ada metode al-i'lam atau memberitahu. Pengertiannya yaitu seorang syekh memberitahu seseorang murid bahwa hadis ini atau kitab ini adalah riwayatnya dari fulan dengan tidak disertai izin atau meriwayatkan darinya. Ketika menyampaikan riwayat dari jalan i'lam, sarawi berkata, "Fima amani syekhana amani fulanun." Untuk metode yang berikutnya yaitu ada metode al-wahsyiyah atau memberi wasiat. Metode al-wahsyiyah yaitu seorang syekh mewasiatkan pada saat mendekati ajalnya atau saat dalam perjalanannya mengenai sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi. Riwayat yang seorang diterima dengan jalan wasiat ini boleh dipakai menurut sebagian ulama. Namun ada pula ulama yang mengatakan tidak boleh. Biasanya ketika menyampaikan riwayat dengan wasiat ini, sang rawi berkata fulanun bi kitabi ataupun akhbaroni fulanun bil wasyati auso ilayya. Nah, untuk metode yang terakhir yaitu ada metode al-wijadah atau menemukan. Pengertiannya yaitu seorang perawi mendapat hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh dan ia mengenal syekh itu. Sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengar ataupun ditulis oleh si perawi. Ada sebagian ulama yang membolehkan, namun ada pula yang tidak membolehkannya. Dalam menyampaikan hadis atau kitab yang didapati dan dengan jalan wijadah ini, perawi biasanya berkata wajadtu fi kitabi fulanun maupun wajadtu fi khatti fulanun. Itu tadi unsur-unsur dan metode periwayatan hadis dari saya. Sekian, mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.